ngerasain Ustaz Ahyar nih. Ya, itu luar biasa. Nah, mandai lek kitab soal. Ya, puasa mungkin ya. Kemudian yang keempat, puasa wajib berikutnya adalah puasa sebelum melakukan sholat istisqa. Tapi ini jika diperintahkan oleh pemerintah atau tokoh yang ada pada tempat tersebut. Kalau misalnya hujannya ndak reda-reda, hujannya ndak pernah turun, kemarau, ya, kemudian kekeringan kita, maka ada cara kita memintanya, yaitu dengan cara melaksanakan sholat istisqa. Tapi sebelum untuk melakukan sholat istisqa itu, nanti kalau misalnya ada pemimpin pada pimpinan desa itu mengatakan, wah harus puasa selama 3 hari, maka wajib hukumnya bagi penduduk itu untuk berpuasa. Ya, kalau kepala desanya atau tokoh yang ada di tempat itu memerintahkannya untuk berpuasa. Nah, itu hukumnya apa berarti? Wajib. Yang ke berikutnya puasa kafarah zihar. Nah, puasa kafarah atau zihar itu adalah puasa yang dimana orang yang menyamai ibunya, ya, dia menyamai istrinya dengan ibunya. Ditangguh pada nina saja. Ya, Anda mengatakan zihar itu seperti yang ada dalam kitab itu mengatakan pada ruan punggung kance ina, tidak boleh itu. Ya, pada ruam kanci ina, pada ruan muam kanci ina, karena tidak boleh itu. Ya, itu namanya zihar. Tidak boleh menyamai seorang ibu. Kalau Anda pernah menyamai seorang ibu, nanti ada kafarahnya. Ada kafarah zihar. Ya, Anda wajib berpuasa. Nanti ada pembahasannya. Makanya jangan pernah menyamai ibunya dengan jangan pernah menyamai istrinya dengan ibunya. Haram kance dengan lainan wahane. Ya, pada ruanina kance pada ruan senina kance di Persik misalnya. Tidak apa-apa itu. Ya. Atau siapalah begitu. Yang penting jangan sampai dengan ibu. Kalau Anda pernah menyamai, ya, siapapun itu, tidak boleh Anda samai. Ya, mau nama aja, kembi-kembi ama aja. Ya, dan seterusnya. Kecuali lamun sabanat. Nah, jadi jangan pernah menyamai ibunya dengan istrinya. Nah, itu kalau Anda pernah menyamainya, nanti itu ada kafarahnya. Ya, adik-adik harus melakukan puasa. Nanti ada pembahasannya ya, tunggu. Kemudian yang kedua, sunnah. Ini kalau sunnah itu ada sunnah yang puasa setiap tahun hanya sekali kita lakukan. Ada puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah mingguan. Tidak ada puasa sunnah harian. Ya. Mana puasa sunnah tahunan? Nah, puasa sunnah tahunan itu adalah puasa hari Arafah. Nah, ya, ini pada bulan haji. Ya, bulan haji. Puasa dengan tuan bulan haji. Ya, tanggal berapa? 9. Ya, 9 Dzulhijjah. Nah, itu puasa tahunan sunnah di sana itu. Yang kedua, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nanti setelah Ramadan ada Syawal, tapi dimulai dari tanggal 2, tidak boleh tanggal 1. Tanggal 1 itu haram kita melaksanakan puasa. Nyalehan, ya. Mulai dari tanggal 2 Syawal, dan itu boleh tidak dilakukan dengan cara berturut-turut. Tetap pahalanya. Tapi alangkah lebih bagusnya dilakukan dengan cara berturut-turut. Ya, tapi biasanya kita nikmati poteng. Jadi lebaran. Iya, jadi lebaran. Ya, tanggal 2, ya, tanggal 3, bisa tanggal 7 mulainya. Karena tanggal itu bahaya kalau Anda puasa tanggal 2, 3, 4 sampai 7 itu. Ya, kenapa? Karena banyak makanan. Ya, tanggal-tanggal akhir lah ambilnya. 23 sampai 30. Nah, itu silahkan. Ya, wah bejaje wah tuh ya kan. Tapi bukan jangan. Boleh lah. Ya.
Makanya kalau saya pribadi yang ngambilnya di sana-sana lah. Ya lumayan jajan itu kan. Ya dan seterusnya. Lalu paling keciput. Ya, itu jajinya Lombok gitu. PE. Ya, apa bahasa Anda itu? PE. Beda-beda kan bahasa kita, ada PE. Ada jajan PE. Ada jajan nenek. Ya. Sama seperti keciput itu. Ya, ada keciput botak, ada keciput begutu, ya, ada keciput kutung. Hanya Lombok yang begitu adik-adik. Ya, itu makanya luar biasa. Banyak ciri khas Lombok itu. Kalau Lebaran itu buatan papu-papu kita. Tapi sekarang itu jarang yang buat-buat yang kayak gitu. Biasanya masuk Alfamart. Ya, sebenarnya itulah yang membuat suasana Lebaran itu terasa. Ya, ketika sudah 7 hari sebelum Ramadan, poteng sudah mulai dibuat. Makanya tanggal 2 Syawal Anda sudah mulai beron. Ya, gara-gara poteng. Ya, la ilaha illallah, luar biasa itu. Saya jangan papu-papu kan. Ya, sudah mulai jajan, sudah mulai dituja. Kemudian jajan sudah mulai dibuat, jajan peyek, jajan girik, jajan apem, jajan PE, dan seterusnya. Ada namanya kali adem kan? Ya, ada kali oter, ada kali omang, ada apa lagi itu, banyak sekali namanya. Nah, ya. Tapi kalau banat-banat ini mungkin tidak bisa buat mereka. Bisa? Kalau rajin dong ngaji kan. Sehingga kesempatan untuk buat jajan kayak gitu itu tidak bisa. Nah, ya tidak apa-apa itu. Suruh pihak ya bauan jari. Iya. Ada yang disuruh gitu buat peyek bauan jari. Ya, tebelan loh. Ya, akhirnya ketika dimakan itu tidak renyah. Iya. Nah. Oke. Sama juga seperti suruh buat itu yang boleh itu keciput. Ya. Ketika dimakan itu juluan gigi lekat. Ya, keciput itu. Ada yang tegingnya luar biasa itu keciputnya. Makanya nanti pas ada pertemuan ya seluruh alumni tanggal 5 Syawal keluarga besar Mudzakarah Sayyidin Najihin itu biasanya kita melakukan halal bihalal. Ya, setiap orang itu bawa jajan. Ya, jajan masing-masing. Paling lilenjuk jajan sak teging-teging. Ya, karena bar sering tukah kan cebatur kan. Dimintak kuning gigin ke pesik. Ini bahaya. Kemudian selanjutnya ada puasa bulanan. Puasa bulanan ini ada puasa pertengahan bulan. Nah, nanti setiap bulan itu ada puasa bulanan yang kita kenal dengan puasa Yaumul Bid. Ya, itu dari tanggal 13, 14 dan 15. Ada puasa akhir bulan. Ya, yaitu pada tanggal 28, 29, 30. Bagaimana kalau sampai 29 tambah 1 gitu. Ya, berarti 28, 29, 1. Nah, begitu. Ya. Atau ada juga yang mengatakan mundur 1. Nah. Himtum? Kemudian puasa setiap minggu. Ini biasa adik-adik lakukan ini. Kalau kita di Mahat itu kayaknya berbeda kalau kita tidak lakukan puasa Senin dan Kamis. Ya, apalagi tingkat-tingkat 1 itu. Ya, Senin itu hari yang paling dirindukan untuk berpuasa. Begitu juga dengan hari Kamis. Tingkat 2 udah mulai rada-rada berbeda ini puasa. Selasa lah ini. Ya, Selasa ada kan kehanjok Senin. Ya, apalagi kalau sudah tingkat 3 itu udah mulai hilang hawa-hawa Senin Kamis itu. Tingkat 4 udah mulai makruh mungkin. Ya, suruh puasa dinilai naudzubillah. Nah, jadi silahkan lakukan puasa mingguan. Pahalanya luar biasa. Kalaupun saya tidak bisa melakukannya, minimal adik-adik lah yang melakukannya. Ya, tapi saya husnuzan ada di semua ya paling merindukan hari itu, hari Senin dan Ahad.
Apa? Supaya bisa melakukan puasa Senin dan Kamis. Kemudian makruh. Ini jangan puasa di sini karena boleh-boleh saja, cuman makruh dibenci itu. Kalau kita melakukan puasa pada hari Jumat saja. Judul Jumat, tahun puasa mesan. Ya, tidak ada gandengannya, makruh itu. Yang kedua, puasa hari Sabtu saja. Nah, juga sama. Ya, itu juga makruh hukumnya. Kemudian puasa pada hari Ahad saja, itu juga hukumnya makruh. Makanya kalau ada ditanya apa hukumnya puasa pada hari Senin? Sunnah. Maksudnya makruh nih. Ya, ternyata dirubah soalnya, akhirnya menjadi sunnah. Nah, yang kedua, ya, bagaimana hukumnya puasa pada hari Selasa? Aneh. Wajib pada Hah? bulan Wajib pada bulan Ramadan. Mantap. Ya, boleh. Ya, Rabu boleh. Kamis sunnah. Kemudian Jumat makruh. Sabtu Ahad seminggu. Satu minggu. Ya, tergantung mana nanti masuknya ya. Kemudian nomor 4. Ada kalanya puasa itu hukumnya haram. Ya, tapi nanti ada tempatnya haram dan sah puasanya. Ini yang lebih parah ini. Haram sudah tidak sah lagi. Ya kan, enak kalau haram sah ketimbang haram tapi tidak sah. Kapan puasanya seorang istri tanpa izin suaminya? Nah, puasanya tetap sah. Kecuali bulan Ramadan tapi ya tebalak mesti semamem puasa di Ramadan sepuluh lalu aran. Ya. Toke kena kok nih Abdullah. Ya. Jadi itu kalau misalnya ya Senin sekalipun itu sunnah. Ya, tapi kalau suami mengatakan enggak usah puasa, itu hukumnya haram. Tapi puasanya tetap sah. Makanya hukumnya seorang perempuan itu ada di laki-laki kalau sudah menikah. Perbuatan yang halal itu bisa menjadi haram. Perbuatan sunnah bisa menjadi haram. Perbuatan boleh bisa jadi wajib. Itu hebatnya laki-laki. Tiba lepek-lepek copong hukum tenggelam situ. Ya, lihat senina me. Ya, melangkah 2 dari rumah haram Anda keluar. Kan? Dia langgar neraka, jahanam. Iya, makanya kita pemegang neraka mereka. Kita pemegang surganya mereka. Nah, ya. Tapi dengan catatan, Anda tahu juga, tapi ini dia yang tidak puasa Ramadan. Yang laki-laki ini parah sekali. Ya, makanya ada seorang perempuan yang memiliki seorang laki-laki. Karena perempuan itu tidak boleh menikah dengan 2 orang laki-laki. Ya, berbeda kalau laki-laki. Boleh menikah dengan 2 orang perempuan. 3, 4, 5. Kalau mau 5 harus ceraikan 1 dulu. Nah, enak enggak laki-laki? Enak dong. Ya. Kemudian selanjutnya apa nih baru? Ada seorang perempuan. Hah? Ya, ada seorang perempuan yang memiliki seorang laki-laki. Akan tetapi si suaminya ini tidak mau dan tidak pernah mau melakukan yang namanya puasa Ramadan. Ya. Kemudian dia nanya, kamu nanya, innalillah. Makanya nanti kitab Ta'limul Muta'allim itu kalau dibuat oleh ulama-ulama kontemporer mungkin beda jadinya. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya punya suami kayak tadi itu. Bagaimana hukumnya saya sebagai seorang istri untuk memerintahkan suami saya? Bagaimana hukumnya? Wajib atau enggak? Wajib perintah semamen teh? Wajib untuk diperintahkan. Kenapa? Karena ini adalah puasa wajib. Ya, yang penting dia nanti memenuhi syarat. Yang pertama harus Islam, nanti dibahas. Ya, kalau udah seperti itu balik, berakal dan seterusnya harus diperintahkan untuk berpuasa. Tapi gara-gara itu, ya, terus berembeh hukum kenani, ndek priapan semama ke bulan Ramadan. Karena dia ndak mau puasa. Ya, kalau dia ndak masak, maka tangan yang naik dan kaki katanya. Ya.
Ya, makanya zuhur dia mau makan, pagi makan. Pas buka dia ini yang paling gati. Ya, dan seterusnya. Ada yang seperti itu adik-adik. Ya, jangan mengatakan nanti masa. Enggak ada itu. Ya. Makanya semoga adik-adikku yang banat itu tidak dapat suami yang seperti itu. Amin. Itu juga dengan yang banin, semoga tidak dapat istri yang seperti itu. Ya. Nah, kalau dia tidak masak, itu naik dia. Maka dia mengatakan, bolehkah saya minta cerai? Karena ini bukan hanya sekali katanya. Terus gimana? Dia mengatakan, ini setiap tahun. Ya. Saya tanya, apakah dia pernah, apakah Anda pernah untuk memerintahkannya? Dia mengatakan, iya setiap hari saya perintahkan. Tapi tidak bisa-bisa. Kalau saya tidak masak sehari saja, ketika bulan Ramadan itu saya dipukul. Ya, tapi karena saya seorang istri katanya, ya sudah saya masakin. Terus gimana hukumnya saya sekarang ini? Apakah saya berdosa dan seterusnya? Saya mengatakan kalau memang dia tidak bisa seperti itu, ya bolehlah ya Anda untuk minta, daripada akan menjadi mudarat. Ya, makanya dia pakai hijab itu, kalau buka hijabnya ya merah-merah karena bekas dipukul sampai dan seterusnya. Karena laki-laki itu parah kalau dia sudah mulai lapar itu. Iya. Ya, nanti aja Anda lihat itu suaminya. Ya, kalau kurang-kurang sabarnya, itu kan kuncinya seorang laki-laki itu. Makanya ada 3 yang harus dijaga kalau mau aman suaminya. Mata, perut, kemaluan. Kalau yang 3 itu Anda jaga, amanlah dia. Ada seorang perempuan yang mau ingin untuk menikah, maka ibunya selalu berpesan kepada anaknya yang ingin menikah itu. Nah, sebelum engkau berangkat untuk menikah, ada 3 pesan ibu kepadamu. Apa itu wahai ibuku? Yang pertama, jaga mata suamimu. Yang kedua, jaga perut suamimu. Dan yang ketiga, jaga kemaluan suamimu. Ya, gimana maksudnya ma? Dijelaskan oleh ibunya. Pertama, jaga mata suamimu. Maksudnya adalah jangan pernah engkau kotor-kotor di rumah itu. Karena kalau engkau kotor di rumah itu, maka suamimu nanti marah dia. Ya, makanya timak sak dekil itu sebagai seorang laki-laki, lamun siri nu ore atau ya jelek, berantakan dan seterusnya, pikiran itu sudah mulai buyar itu. Ya. Ya. Timak sak itu berore kena kan? Ya, karena laki-laki itu begitu. Ya, nanti kalau misalnya dia pulang kerja, buka baju itu ndak keruan tanpa peluk kelambi. Ya, akhirnya dibuang itu. Ya. Nah, dan seterusnya. Kan bahaya ini. Nah, maka harus dijaga semuanya. Biasanya kan perempuan itu tumpuk-tumpuk di tempat beronas apa namanya? Cucian. Di tempat cucian. Ya, pakaian sudah mulai dikeram sampai berminggu-minggu, ya, sampai bunga bajunya berubah menjadi kayak kebakaran. Ya, macam lain kembang dan seterusnya. Ya, maka itu harus dijaga. Jaga juga hidung suami. Karena seorang laki-laki itu tidak suka dengan bau-bau yang busuk. Ya, sekalipun dia juga iya. Ya, karena kan tergantung perempuan soalnya. Iya. Ya, kalau mau aman rumah tangga itu silahkan jaga itu. Yang kedua, jaga perut suami. Maksudnya gimana? Jangan kasih lapar. Karena kalau laki-laki udah lapar itu ngepet dia. Ya, jangan kasih lapar. Ya, kasih kenyang-kenyang. Timam sa utang-utangan, wah, baris berurusan. Tapi ini dikman polaan nasi, dikman masak, wantare kengan utang semamun. Aninta melawak berutang baru. La ilaha illallah. Nanti dulu. Ya, kasih makan dulu. Ya, supaya kenyang. Adin sak sugul. Bebet lengan poset dulu kan. La ilaha illallah. Ya. Ya, kalau udah kenyang perutnya, nah, kemudian yang ketiga, jaga kemaluan suami. Maksudnya jangan tak dikasih jatah itu juga. Ya, nah kalau 3 itu sudah dipenuhi, maka apa yang Anda minta sama suaminya pasti dikasih.
Ya, mikir dia. Kenapa? Otak sudah encer. Ya, kepala atas, kepala bawah. Cemerlang beliau itu. Ya, perpaduan antara lo aleh dan lo jek. Ya Allah, dan lo imah. Ya. Nah, lo icut. Jadi itu penuhi. Apa yang Anda minta? Jangankan uang 1 juta terlalu kecil bagi kami. Jangankan uang 2 juta terlalu kecil bagi kami ya Ustaz Ahyar. Ya, karena kekuatan seks Ustaz Ahyar. Iya pun puasa Ustaz Ahyar, ketemu jawabannya berarti. Ya kan orang-orang yang sering puasa itu ingin melakukan jima. Kayak solusinya adalah harus puasa setiap hari gitu ya. Paham tuh adik-adik? Nah, ada tempatnya haram, puasanya haram dan tidak sah. Kapan itu? Pada hari Raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal itu tidak sah puasanya nanti. Ya, bagaimanapun kealim Anda itu, dosa dapatnya bukan pahala sekalipun itu puasa. Yang kedua, puasa pada hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjah, sunnah itu. Kemudian puasa hari Tasyrik, 11, 12, 13. Karena di sana masih hari Raya Idul Adha. Ya, masih hari Raya Kurban. Lagu ndem hari Raya Idul Adha itu. Ya, ngorbannya boleh, tidak harus pada tanggal 10, boleh pada tanggal 11, boleh juga pada tanggal 13 ya. Untuk itu bagi adikku semua silahkan tabung mulai hari ini ya. Kemarin alhamdulillah kita sembelih sapi. Ya Allah. Sapi ya, anak muda sembelih sapi 7 orang ya. Mudah-mudahan tahun ini 2. Amin. Ya, gimana caranya? Kayak Ustaz Ahyar itu Ustaz juga nice. Ya, boleh memberikan motivasi supaya nanti ada yang mau ya. Nah, 7 orang. Ya. Kena sugih hendak, yang penting mau intinya. Ya. Mulai tabung hari ini. Ya, sedikit kok itu 1 juta masa Anda bisa. Ya, kita bisa 1,5 juta kalau tidak salah kemarin ya. Ada yang tiang jangga, Ustaznya 1 juta, awan ya masa 1 juta itu. Tiang jangga, Ustaznya 1,2 juta, saya awan itu. Pirsa abdi pokoknya kanggo bawa 5 juta. Ya. Nah, yang penting ada kemauan. Bisa enggak? Bisa, coba aja. Mulai hari ini tabung 100 setiap minggu lah. Enggak apa-apa. Kalau Anda punya 10.000 setiap hari. Ya? Gimana caranya? Enggak apa-apa. Jangan jual diri tapi. Bahaya. Jam berapa? Nah, tinggal 1 menit. Kemudian, ya, puasa hari Tasyrik. Tanggal, udah tadi. Puasa pertengahan bulan Sya'ban. Nah, haram dan tidak sah itu. Sekarang tanggal berapa? 18. Udah pertengahan atau belum? Sudah. Nah, yang tidak sering melakukan puasa haram itu. Makanya saya tidak pernah puasa pertengahan Sya'ban itu. Itulah dalil saya ini. Ya, kenapa? Karena sudah masuk haram dan tidak sah. Mulai dari tanggal 16 sampai selesai itu. Tapi bagi yang sering melakukan, boleh hukumnya. Ya, setiap hari dia melakukan puasa Senin Kamis, boleh itu, sunnah. Ini yang tidak sering ini. Ya, nah, kayak Ustaz Ahyar itu tetap sunnah dia itu. Insyaallah panutan kalau puasa beliau itu. Ya, Ibun Imur sangkep beliau aja. Ya, dimin bekelor sangkep udang lain soalnya. Kedua untuk bawaan udang lain. Darak Jokawa kan. Nah, 16 sampai selesai. Yang tidak sering-sering puasa itu nanti haram dan tidak sah. Paham toh adik-adik? Nah, nanti kita lanjutkan ke diskusi ke-12. Ada berapa rukun puasa? Niatnya apa? Nawaitu sauma godan ya. Nanti dibahas itu. Kenapa kok tidak godin? Kok godan? Dan seterusnya. Nah, nanti yang main itu ilmu nahunya. Ya, jangan sampai nanti adik-adik yang sudah belajar ilmu nahu kemudian tidak benar cara niatnya, bisa jadi tidak sah. Karena kalau niat sudah salah maka puasanya tidak sah. Nanti kita bahas. Al-Fatihah.